Muslim business owners threaten to shut down and leave the U.S. Over Islamophobia. Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini ada fenomena yang sangat-sangat bombastis di Amerika, di mana ada dugaannya pemerintah Amerika akan mengambil langkah tegas, terutama pendukung Donald Trump, untuk mengusir umat muslim atau imigran muslim yang ada di Amerika. We've seen what happened when Europe opened their doors to jihad. Look at Paris. Look at London. They're no longer recognizable. Wow, luar biasa. Sehingga baru-baru ini, ya karena ada isu semacam ini, baru-baru ini pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika, terutama pengusaha imigran yang beragama Islam, mereka menuntut, mereka mengancam akan pergi dari Amerika kalau mereka banyak tekanan gitu ya. Jadi di Amerika sekarang ini ada lonjakan Islamofobia gila-gilaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Islamofobia di Amerika itu gila-gilaan? Apa alasannya? Apakah itu dipengaruhi oleh orang Amerika yang nggak suka dengan umat muslim? Apakah karena orang Amerika anti-Islam? Apakah karena perilaku umat Islam itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun. Tujuannya itu baik guys, supaya kita memahami, supaya kita bisa berpikir rasional, ya berpikir lebih luas lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah imigran, umat muslim yang ada di Amerika akan diusir oleh Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Ada seorang pengusaha imigran muslim, dia mengancam menutup tokonya. Karena apa? Karena dia punya banyak tekanan gitu ya. Kemudian ada ancaman serius gitu ya. Sehingga dia ya mengancam menutup toko usahanya ya, dan dia akan pergi atau angkat kaki dari Amerika. Dia mengancam akan memphk ya banyak karyawan. Nah, karena isu ini sudah viral di media sosial, ya banyak TikTokers atau influencer yang bahas ini. Dan biasanya mereka mengatakan, ya udah pergi aja, kalau lo nggak suka dengan Amerika, pergi aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kalimat yang bagus atau tidak? Jadi di video saya tidak akan berpihak pada siapapun, ya saya benar-benar netral ya. Artinya gini ya, nggak semuanya umat muslim itu tidak baik ya. Ada juga yang baik ya, walaupun jumlahnya minoritas ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan, alasan yang paling utama kenapa ada lonjakan Islamofobia di Amerika itu karena ya umat muslim yang ada di Amerika itu nggak semuanya, tapi disclaimer on ya, ada juga umat muslim yang baik ya. Mereka tidak memahami apa itu demokrasi dan mereka tidak bisa menerima demokrasi. Ya, jadi ada banyak umat muslim yang pergi ke Amerika itu, tapi mereka tidak memahami culture yang ada di sana. Mereka tidak punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka tidak memahami demokrasi yang ada di Amerika. Artinya gini ya, kita ambil contoh misalnya gini. Orang Amerika itu kalau mengkritik agama hal biasa gitu. Tapi kan kalau di Konoha atau di negara muslim itu dilarang ya. Nggak boleh mengkritik agama, nggak boleh mengkritik ajaran. Itu sangat dilarang keras. Kenapa? Karena nggak semua, tapi disclaimer, umat muslim itu kan nggak terlalu menerima demokrasi ya. Maksudnya nggak terlalu menerima demokrasi seperti di Amerika. Ya, mereka menerima demokrasi seperti di Konoha gitu ya. Konoha itu kan bukan negara demokrasi sebenarnya. Bukan. Demokrasi yang sebenarnya itu di Amerika. Mereka punya kebebasan berpendapat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa umat muslim itu salah menafsirkan demokrasi yang ada di Amerika? Nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Jadi contoh misalnya nih, kita ambil contoh ya. Orang Amerika itu kan sering mengkritik yang namanya kalau misalnya nih ada umat muslim yang puasa misalnya. Nah, umat muslim yang puasa di Amerika itu kan mereka berpikir, gue kan harus
dihargai dong ya. Gue kan lagi puasa nih, ya mohon dong dihargai. Ya jangan makan di depan gue dong. Nah, nggak semuanya tapi disclaimer umat Muslim yang ada di Amerika itu berpikir seperti itu, berprinsip seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang Amerika yang ada di sana? Orang Amerika yang di sana tuh, ya mereka nggak mau tahu. Ya kalau lu puasa, puasa aja. Jangan ngerepotin gue. Ini kan negara demokrasi. Ya, kalau lu puasa, puasa aja. Itu kan pribadi lu kepada Tuhan. Masa gue harus repot? Masa gue harus menjaga image gitu? Ya lu puasa, puasa aja gitu. Nah, itu yang tidak diterima oleh umat Muslim yang ada di Amerika. Kenapa? Ya karena mereka tidak memahami demokrasi gitu. Sementara orang-orang Amerika itu sangat memahami demokrasi. Apa yang mempengaruhi demokrasi Amerika? Yang mempengaruhi demokrasi Amerika itu ada banyak hal ya. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah pengaruh daripada Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Jadi di Eropa atau di Amerika itu mereka lebih respect daripada, maksudnya lebih respect terhadap filsuf Yunani daripada nabi. Nabi mereka itu Socrates, Plato, dan sebagainya. Ya walaupun mereka tidak menyembah ya. Itu yang paling mempengaruhi oleh demokrasi Amerika. Makanya Amerika itu punya prinsip yang namanya liberal ya. Liberalisme ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh para filsuf Yunani. Filsuf Yunani itu berpikirnya itu liberal gitu ya, berpikir kritis gitu ya. Bahkan Socrates itu sampai dihukum mati karena berpikir liberal, karena berpikir kritis. Nah, sementara umat Muslim itu sangat tidak menyukai liberal. Ya, makanya Iran itu terbentuk karena apa? Karena itu sebenarnya anti liberal. Ya, jadi sebelum Iran dibentuk itu, sebelum negara-negara Timur Tengah itu dibentuk, mereka berpikir liberal itu nggak bagus ya, liberal itu nggak cocok dengan budaya kita, itu budaya Amerika. Nah, itulah yang tidak dipahami oleh imigran Muslim yang ada di Amerika. Jadi mereka memaksakan budaya dari kampung mereka ke Amerika. Sementara Amerika itu kan nggak peduli ya. Mereka sudah sepakat bahwa negara kita itu negara liberal. Ya, agama itu adalah masalah pribadi gitu ya. Sehingga Amerika sekuler. Kemudian umat Muslim juga tidak memahami apa itu sekularisme. Ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Mereka tidak bisa menerima sepenuhnya sekularisme. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena faktor DNA daripada agama itu sendiri. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa semua umat Muslim jahat, nggak seperti itu. Ada juga umat Muslim yang baik ya, yang jujur gitu. Gini, ajaran umat Muslim itu kan tidak menerima yang namanya sekularisme. Lah, kok gitu? Ya karena faktor daripada DNA agama itu sendiri. Ya, ajaran Muslim itu kan ajaran yang mengurusi segalanya. Ya, semuanya, cara makan, cara minum, ya kemudian cara masuk ke kamar mandi, berpolitik. Makanya ada istilah pilihlah pemimpin yang seiman. Di Konoha kan ada orang berprinsip seperti itu kan. Pilihlah pemimpin yang seiman. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh DNA agama atau tradisi dalam beragama atau ajaran agama itu sendiri. Ya, jadi orang Amerika nggak mau ini. Kenapa lu mencampuri politik? Kenapa agama lu mencampuri politik? Orang Amerika nggak menerima itu. Ya, mereka berpikirnya rasional. Jadi artinya gini ya, jangan sedikit-sedikit menyalahkan Amerika gitu. Apakah Amerika itu suci? Enggak, saya tidak mengatakan orang Amerika suci ya. Tapi pola pikir mereka itu jauh lebih hebat, lebih bagus daripada kita. Ya, buktinya Amerika maju kan. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu penjajah, dulu mereka menjajah orang Indian. Emang Konoha suci gitu? Emang negara kita suci? Enggak kan? Konoha itu di mata orang Papua penjajah, guys. Konoha itu di mata minoritas, ini tanya ya sama orang-orang Kristen, minoritas yang sering dibubarin paksa ibadahnya. Mereka berpikir bahwa ya mayoritas itu penjajah. Ya, orang-orang Timur Leste juga seperti itu, ya, menganggap bahwa mayoritas itu penjajah gitu. Jadi penjajahan itu harus dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang. Ya, karena kita benci aja dengan Amerika sehingga kita ngata-ngatain Amerika kan. Ya, kita nggak pernah introspeksi diri. Jadi saya ngajak yang nonton video untuk introspeksi diri. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kenapa lonjakan Islamofobia di Amerika itu meningkat. Itu yang saya bahas di sini ya. Ya walaupun ya umat Muslim yang ada di Amerika itu nggak semuanya kena tekanan Islamofobia. Ada juga yang kena tekanannya. Jadi ya umat Muslim yang ada di Amerika itu tidak memahami apa itu sekularisme.
Dan mereka nggak bisa jadi sekuler karena dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama, ajaran-ajaran agama. Ya, jadi kalau kita perhatikan di Konoha, kenapa ormas-ormas itu mencampuri urusan pemerintah? Kenapa pemuka agama itu sering bahas politik? Ya karena desain daripada agama itu sendiri. Ya, bagaimana dengan Kristen? Kristen itu bisa disekulerkan. Karena apa? Karena ya ajaran Kristen itu mengatakan berilah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Yesus mengatakan seperti itu. Kasihlah apa yang kamu kasih terhadap kaisar. Artinya apa? Artinya apa, Bang Misi? Maksudnya apa, Bang Misi? Maksudnya gini-gini. Jadi dulu ya ini kemarin saya bahas sama teman saya ya di WA, dan ada banyak ya warga Konoha belum paham kisah ini. Jadi gini, dulu di Israel, orang-orang Israel itu ngetes Yesus ya. Mereka ngetes apakah Yesus itu mencampuri politik atau tidak. Ya. Lalu mereka bertanya dengan kalimat jebakan, yaitu ya, bagaimana dengan pajak? Bagaimana dengan masalah ekonomi gitu? Ya, itu ditanya oleh orang-orang Israel gitu. Lalu dia mengatakan, ya berilah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Pada saat itu kan ada kaisar ya yang memerintah Israel ya. Ya, Kaisar Pontius Pilatus kalau nggak salah namanya. Ya, kursusnya kalau salah, ini ya tulis di kolom komentar ya. Jadi orang Kristen itu bisa disekulerkan, makanya Amerika bisa sekuler. Kalau Amerika itu mayoritas Muslim, nggak mungkin bisa sekuler. No, nggak bisa. Eropa mayoritas Muslim, nggak mungkin bisa sekuler. Karena apa? Karena ajaran agama itu tidak sekuler. Karena dalam agama Muslim itu ya nabi kesayangan mereka itu kan pemimpin agama, pemimpin spiritual, kemudian pemimpin politik juga, satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisah, ya, susah dipisah. Ya kalau misalnya mengatakan, oh bisa kok, ya tergantung penafsiran. Tapi kan kalau misalnya nggak ada ayat yang mengatakan harus memisahkan seperti orang Kristen, yang susah gitu. Ya, jadi karena faktor daripada agama, orang-orang Muslim yang ada di Amerika itu susah menerima yang namanya prinsip sekularisme. Sehingga ya mereka berpakaian di tempat umum, ya mereka pakai baju agamis gitu. Orang-orang Amerika nggak suka seperti itu. Ngapain? Kita kan negara sekuler. Jadi ini seperti mencederai atau melukai semangat sekularisme Amerika, sehingga dibenci gitu ya. Mohon maaf ya, nggak semua ya, tapi disclaimer ya, nggak semua orang Amerika seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita mengatakan, umat Muslim di Amerika dirasisin misalnya dan sebagainya, lalu kita balas dendam, itu beda, itu dua konteks yang berbeda. Umat Muslim yang ada di Amerika itu imigran, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, umat Muslim juga di Amerika digituin kok, ya kita juga akan gituin orang-orang Kristen di Konoha misalnya. Orang-orang Kristen di Konoha itu, ya mereka itu pribumi bukan imigran. Kecuali mereka imigran, ya kan bisa aja kan saling membalas. Itu kan yang jadi permasalahan. Kemudian kalau masih mengatakan, oh agama Kristen itu kan dibawa oleh penjajah. Mana datanya? Data yang ilmiah. Justru yang bawa agama Kristen di Konoha itu orang Jerman, bukan orang Belanda. Orang Belanda itu nggak peduli dengan agama. Kalau Belanda itu peduli dengan agama, kita sudah di Kristenkan secara paksa. Iya kan? Itu logikanya. Jadi jangan terlalu membenci gitu ya. Kita kan sedikit-sedikit membenci. Oh, agama Kristen itu agama penjajah. Saya bukan buzzer Kristen di sini ya. Saya meluruskan gitu ya. Saya melihat dari sudut pandang yang paling rasional gitu ya. Saya tidak mengatakan semua umat Muslim tidak baik ya. Tapi ya kalau saya perhatikan pada faktanya seperti itu ya. Mau gimana lagi gitu. Itu berdasarkan data guys ya. Data yang ilmiah. Jadi kalau nggak setuju pakai data yang ilmiah untuk membantah gitu ya. Kemudian selain itu dipengaruhi oleh konflik Timur Tengah juga gitu ya. Jadi konflik Timur Tengah ini juga mempengaruhi lonjakan Islamofobia yang ada di Amerika. Lah, kok bisa gitu? Ya, itu sangat mempengaruhi, terutama konflik Israel dengan tetangganya gitu. Ya, you know lah siapa tetangganya. Ya, itu mempengaruhi. Karena bahkan orang Amerika itu berpikir, lah kok gitu ya? Kok gitu ya kelakuan mereka? Nah, itu tuh ya. Permasalahan kan nggak semuanya kan. Saya tidak mengatakan semuanya orang Palestina itu jahat. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ketika mereka konflik dengan Israel, apakah semua orang Palestina itu jahat? Enggak semuanya. Tapi permasalahannya ini nih, ini jarang dibongkar nih ya. Ini yang saya janjikan di awal tadi. Gini,
umat muslim itu kan kalau misalnya nih ya, melakukan kejahatan langsung kelihatan gitu ya. Misalnya nih ada yang mencuri nih ya, terus pakai baju gamis misalnya, kemudian pakai hijab misalnya. Kalau melakukan kesalahan, ya, nyuri di supermarket misalnya. Orang-orang kan lebih ingat sama agamanya kan daripada ini ya, daripada orangnya gitu. Ya kan? Walaupun berbusa-busa gitu mengatakan, jangan salah agamanya dong, salah orangnya. Jangan salah agamanya dong, salah orangnya. Nah, walaupun kita berbusa-busa mengatakan seperti itu, karena manusia itu makhluk simbolis. Manusia itu lebih ingat pakaian pelaku daripada wajahnya. Lebih ingat ya, agama pelaku daripada wajahnya. Sehingga apa? Sehingga itu merusak agama itu sendiri. Ya, kalau saya mengatakan, oh cuma satu kok pelakunya. Nah, dia kan bawa agama. Pelakunya itu bawa agama. Kecuali dia nggak pakai baju agamis misalnya, nggak pakai baju simbol-simbol agama misalnya, nggak jadi masalah. Ya, seperti orang biasa misalnya, nggak jadi masalah. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Kenapa? Ya, kemana-mana pakai baju agamis. Ya, itu yang bikin orang Amerika marah gitu ya. Bukan mereka benci terhadap agama, enggak. Mereka nggak ada urusan ya. Kalian mau beragama kayak mau nggak, kayak mau guling-guling kayak nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Yang penting apa? Yang penting ya, lu berkelakuan ya, manusiawi. Itu yang mereka mau sebenarnya. Lu toleransi, itu yang mereka mau. Ya, jadi kalau kita tuh memaksakan agama kita terhadap mereka, kita tuh dianggap kampungan gitu, primitif gitu. Kita malah diketawain gitu. Ya, boro-boro mau dakwahin gitu. Kita malah diketawain. Jadi pola pikirnya harus dirubah gitu. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya, di Disclaimer On ya. Tujuan saya itu baik supaya jangan terjadi di Konoha gitu ya. Kemudian ya selain karena faktor daripada pakai baju agamis kemana-mana sehingga satu melakukan kesalahan yang lain kena, ada alasan lain yang paling masuk akal. Ya, apa itu? Karena yang nggak semua itu di Disclaimer On ya. Ya, ada umat muslim yang melakukan ibadah di tengah jalan misalnya. Atau di tengah keramaian misalnya, melakukan ritual ibadah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu norak bagi orang Amerika? Itu norak banget. Sehingga ya orang-orang Amerika berpikir, lah kok gitu? Ini nggak bagus guys. Ya, nggak bagus gitu. Bagi apa? Bagi agama kita. Orang Eropa, orang Amerika dan lain sebagainya itu mereka tuh nggak peduli kita mau beragama apa gitu. Kalau kita kasih agama sama mereka, mereka nggak mau gitu. Bayangkan sekali seminggu aja orang Eropa dan orang Amerika disuruh beribadah sekali seminggu, mereka nggak mau. Apalagi yang 5 kali sehari ya kan. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya, di Disclaimer On. Biar kita paham gitu ya pola pikir Amerika seperti apa, pola pikir orang Eropa seperti apa gitu ya. Jadi kalau Anda tersinggung dengan apa yang saya katakan, berarti ada yang salah dengan pola pikir Anda gitu. Saya nggak benci agama gitu, nggak. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, kebaikan gitu. Tapi permasalahannya kan ya kalau kita perhatikan, apakah semua agama mengajarkan kejujuran? Enggak. Ya, kalau ada yang mengatakan agama itu mengajarkan kejujuran, lalu kenapa ada kalimat yang mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal? Itu kan bertentangan ya. Kalau misalnya mengatakan, oh itu konteksnya, emang IQ 78 ngerti konteks? Emang orang yang tendensius, bukan tendensius, maksudnya orang yang bias ngerti konteks? Enggak kan? Itu yang jadi permasalahan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.